Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi selamat Paskah untuk kita semua. Setelah melewati masa prapaskah rohani, masa puasa, ada masa pangkat. Tidak tahu siapa yang kita yang setia dalam puasa ini. Saya belum tentu setia. Selama masa puasa ini belum bisa menghentikan, tidak tahu belum berhasil. Artinya bagi saya itu puasa yang paling kuat bagi yang lain, karena itu dengan ketergantungan, karena ada yang bisa ada barang apa itu saudara, mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi kesimpulan untuk dipuasakan atau untuk dilupakan. Mungkin ada yang lain. Jika sekarang membawa dia pas ini, mengenalnya atau mendekatkan kepada Yesus untuk memberkati, menyempurnakan segala jalan usaha perjuangan kita, sehingga semuanya menjadi berkat dunia bagi kita, baik keluarga kita, komunitas maupun masyarakat kita, dan kita sehari-hari. Saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah buku pernah saya baca dikatakan begini: kebangkitan berarti keluar dari lingkungan egoisme yang mau memakai diri sendiri, yang mau memisahkan aku dari yang lain. Itu pertama dikatakan kebangkitan. Kedua, berhenti berputar ke diri sendiri, seolah sendiri menjadi pusat dunia dan hidup. Tiga, tidak mau berangkat dalam lingkungan masalah pribadi, betapapun pentingnya, karena melihat itu bersama dengan komunitas adalah jauh lebih besar nilainya. Itu dikatakan secara resmi tiga arti keberhasilan. Saudari, dari tiga yang ada mungkin sebagian ada dalam diri kita. Artinya keluar dari lingkungan itu sendiri. Kedua, tidak mau berputar dalam diri sendiri, yang berjalan dengan kepala sendiri, seperti lagu yang pas dalam dengan kepala sendiri, yang lain, dan juga dengan berperangkat dari lingkungan masyarakat selalu untuk keluar itu pasca. Bagaimana pasca bagi kita yang sungguh hidup, saudara-saudari dalam kita setiap diharapkan kita seperti ini. Begitulah pasca yang murni dalam menjadi perkembangan. Tidak hanya sekali terjadi, selalu menjadi perkembangan yang murni. Usahakan maka harus kuat. Ini bukan menyangkut perjuangan fisik, tapi sebuah perjuangan yang berkaitan dengan dunia dan Islam. Bapak Ibu saudara-saudari, tentang Paskah ini yang kita lihat, Paskah Yesus Kristus. Paskah ini adalah tempat peristiwa kebangkitan Tuhan. Itu dinyatakan sungguh dalam sejarah. Itu sungguh-sungguh bukan hanya sebuah cerita, narasi atau pertemuan, tetapi itu sebuah realitas dalam sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu di sebuah tempat daerah, dan yang mempunyai saksi-saksi. Siapa saksi? Dalam kasus tentunya sama para mereka yang mengatakan saksi, mereka mengatakan kesaksian yang sungguh-sungguh dinyatakan dalam kasus ini. Pasti banyak saksi yang lain di masyarakat pada dunia, pasti ada. Tetapi yang penting namanya perlu disebut dari para rasul, seperti kita dengarkan dalam Injil.
Petrus dan murid yang lain. Nah, dikasih Tuhan. Siapa murid yang lain itu? Menurut pada kitab suci, dia adalah Yohanes. Yang mereka berdua berlari menuju kubur Yesus. Sesudah datang berita dari Maria Magdalena yang mengatakan Yesus tidak ada. Berlari mereka berdua, tetapi Yohanes lebih gencar larinya. Kenapa lebih gencar? Karena rupanya dia lebih muda dari Petrus. Petrus lebih tua. Jadi Yohanes lari lebih kencang sebagai orang yang lebih muda, tetapi dia menceritakan kepada Petrus sebagai ketua rombongan mereka, ketua rasul. Yohanes langsung masuk ke dalam buku yang dikatakan dalam Injil. Dia menuntut Petrus sebagai atasannya, sebagai seniornya, sebagai pimpinannya untuk langsung menjelaskan dulu apa yang terjadi di dalam baru disusul melalui Yohanes. Itu menyatakan dalam Injil. Mereka menjadi saksi. Petrus sudah lama berani mengatakan kami saksi dan katakan dalam perjalanan pertama. Karena itu saudara-saudari, karena itu menjadi sebuah perkara yang kita katakan perkara dalam sejarah historis dunia. Harus perkara merupakan saksi. Setiap peristiwa menjadi saksi di hadapan publik, hadapan hukum terutama. Harus ada saksi. Maka kalau ada yang mengikuti proses perselisihan hasil pemilu satu sekitar pemilu, 3 kubu ini akan berjuang berperang menunjukkan saksi-saksi mereka, bukti-bukti ada. Jadi mereka adalah perang juga saksi. Untuk menyatakan kebenaran mereka sebagai lebih kuat daripada kebenaran dikatakan dengan lain. Itu menjadi sesuatu yang wajib ada dalam sebuah hukum. Dalam konteks kita, kami bukan saksi. Saksi baptis kami mengatakan saksi baptis, saksi perkawinan kita harus ada. Dari dunia sehat, 2 minimal selalu harus ada. Bapak Ibu saudara-saudari, kami Petrus dalam bacaan pertama hari ini belum pertama kali menegaskan bahwa dia, mereka para rasul adalah saksi atas kebangkitan Yesus. Dia mengatakan, kamilah saksi atas segala perbuatan Yesus di Judea dan di Yerusalem. Ia dibunuh orang, digantung kayu salib, tapi yang memberikan Allah Tuhan ketiga sesuai wafatnya. Dalam bahasa Allah yang menampakkan diri bukan kepada semua orang, tetapi kepada kami, saksi-saksi yang lebih Allah. Saksi. Kamilah yang akan minum bersama Yesus sesudah dia bangkit dari dalam maut, dan kami menerima perintah untuk mewartakan kepada semua orang serta memberikan kesaksian bahwa Dia yang diangkat Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Itu orang mati. Kenapa disebut relasi dengan Allah? Karena Yesus harus sampai di orang mati untuk juga melaksanakan keputusan di sana. Kemudian dia mati membawa kepada kehidupan yang lain, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, saya juga kalau kesaksian dan kawan-kawan, meski dari cukup banyak orang tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk dipercaya pada saya. Kami mengatakan dia makan kosong mungkin menunjukkan bahwa Yesus bangkit, ya kan? Jadi kita katakan karena Yesus bangkit itu makan kosong. Tapi apakah itu menunjukkan kebangkitan? Bisa saja lain. Karena itu bisa saja makan kosong. Tapi di perkumpulan makan kosong ini itu tidak bangkit. Dan tidak akan dibawa ke tempat lain. Saya bisa makan kosong. Bukan memang tapi digali, tidak akan berulangnya di bawah kaki bulan Rasul atau bulan Dinas atau bulan lain.
bukan karena seperti Yesus menerapkan kematian, bukan. Tetapi bagi kita memang satu pertama akan Yesus kosong dan katakan dalam Injil kait-kait iman sebelumnya terbunuh hati di tempat dan pada tempat yang tetap, bukan suatu tindakan yang tergesa-gesa terburu-buru dan akhirnya meninggalkan bekas atau jejak yang berarti. Misalnya kalau bekas kejahatan pasti akan meninggalkan jejak dan berarti, bukan seperti itu. Dan itulah menjadi satu kesaksian. Jadi saat orang kosong menjadi satu bukti, tetapi bagi mereka pada sebabnya itu belum tentu menjadi bukti yang paling kuat dan pasti. Karena itu harus lagi disertai dengan bukti yang lain. Kira-kira para malaikat dapat menjadi bukti karena tidak dapat dilihat dengan banyak. Kehadiran Yesus pun tidak menjadi bukti yang kuat, juga karena dia dilihat oleh banyak orang. Dan dari situ pengadilan. Yesus hanya menampakkan diri kepada mereka yang mengasihinya. Meskipun tidak mendapat bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan orang lain pada masa itu, tetapi mereka jalan terus, terus dengan kesaksian mereka. Karena kebenaran akan diberikan Yesus itu sungguh-sungguh untuk melalui mereka. Jadi bukan sekedar mereka hanya mau menghibur diri sendiri, karena mereka sempat putus asa. Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka akan menjadi pembela mereka, menyatakan disalibkan. Yang bagi orang normal pada saat itu sebuah kebenaran paling berat. Bagi orang yang semua kebenaran, bagi orang yang merupakan kebenaran. Tapi ternyata bagi para murid itu menjadi sebuah pengalaman pasca bagi mereka. Kebenaran akan dilakukan Yesus itu sungguh mengubah hidup mereka. Mereka akan berusaha mati demi kebenaran yang nampaknya sia-sia itu. Begitulah saudara semua, bagi mereka kalau Yesus bagi itu sangat mengganggu hidup mereka, sehingga mereka tidak mampu kebenaran ini. Kalau kita pada saat ini tentunya pasti berbeda konteksnya. Mereka pada saat ini seperti kita tahu dari cerita selalu sebagai besar dari para rasul ini mati secara adil. Hanya untuk sebuah kebenaran orang semua. Tidak ada orang yang mampu dengan kebohongan. Hanya untuk sebuah kebenaran orang mau bersaksi dan mati dalam kesaksian itu. Bagaimana dengan kita saudara-saudara semua? Kalau Rasul Paulus mengatakan kebangkitan Kristus adalah iman. Kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sia kebangkitan. Maka Rasul Paulus mengatakan ini adalah Kristus dan mati adalah hubungan. Dan Kristus pasca ini sudah berlangsung 2000 tahun lebih. Mereka yang percaya kepada Kristus hingga saat ini masih boleh dikatakan menguasai lebih banyak dunia. Dan Kristus pasca ini sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang sungguh membawa kepada sebuah kebaikan. Dan pada zaman ini bagaimana kita bisa percaya bahwa Kristus sungguh bangkit? Itu yang menjadi perlindungan bagi kita. Pasca seperti apa yang kita miliki? Kalau kita tidak melihatnya, memang kita tidak melewati pasca seperti pasca yang para rasul, para murid-murid pertama yang melihat Kristus langsung. Tetapi kita juga mengalami pasca. Jadi kita mengalami masing-masing dalam pasca yang berbeda-beda. Dalam pasca dalam pengalaman di mana orang saling mencintai, di mana orang merasa saling menyembuhkan, bisa membangun persahabatan satu sama lain.
Mengalami kesembuhan juga sebuah pengalaman pasca. Pengalaman memiliki harapan baru sebab kita dan keputusasaan semangat untuk bangkit lagi, mulai lagi, bekerja lagi, berjuang lagi secara positif, membangun sikap-sikap yang sehat dengan kebersamaan dengan keluarga masyarakat. Itu semua adalah peristiwa dan semangat pasca bagi kita. Ini menjadi cara hidup yang dibangun oleh para rasul dan juga menjadi contoh keteladanan yang ditunjukkan bagi kita pada saat ini. Banyak godaan bagi kita, banyak tantangan bagi kita memenuhi masalah zaman ini. Banyak kesulitan, banyak juga ancaman untuk mereka-mereka yang bersaksi. Bahkan banyak dari mereka-mereka yang sebelumnya percaya kepada Kristus pun bertambah pergi ke jalan lain karena tidak paham, karena kita bukan ada demi sesuatu yang berbeda demi enak dan nikmat, tetapi sesungguhnya dia berjalan jalan sebuah kurang nikmat karena percaya dalam Kristus bersama. Karena dalam Kristus ada peluang kita dari kematian. Dan Kristus dapat menyelamatkan dunia seluruh manusia semuanya, bukan hanya satu orang atau sepuluh orang, tetapi untuk semuanya. Maka siapa yang datang percaya kepadanya itu mendapatkan bisa berkata selamanya. Jadi sesungguhnya semua orang sudah begitu. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, oleh mengatakan belajar dari lagu karena akan diterima dan kota dan hati. Karena itu kita senantiasa berdoa seperti Yesus supaya dia sikap hati dan hati dan hati kita perlu dijadikan seperti hatinya. Dan dalam situasi seperti itu kita mampu melihat segala peristiwa iman dalam kehidupan kita. Akhirnya setelah pasca saudara-saudara itu semua Jaya bangkit ada bersama kita sampai akhir zaman, karena kita sungguh mengatakan dalam Injil tadi, ia pas bangkit dari antara orang mati. Ia melihat dan percaya. Selamat Paskah untuk kita semua. Salam.